terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami bawa hati kami Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami yang terbaik Tuhan, persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kita mau boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu untuk boleh memuji, membesarkan Engkau Allah kami. Kami dan percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan memuliakan Engkau, kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami, hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Lewat pelayanan kami, lewat ibadah kami, lewat pujian dan penyembahan kami ke Tuhan kepadamu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Oh, mari kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Serukan nama Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagi nama-Mu, segala pujian hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini, kami mau bersorak-sorai kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan pergunakan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersiap Tuhan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, bagi
ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Karena kita tahu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tetapi kita tahu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang senantiasa melindungi kita. Sebab kita tahu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dialah Allah satu-satunya yang dapat kita percaya, yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber kedamaian di dalam hidup kita. Kita berharap bahwasannya Allah menyertai kita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dialah saat ini kita mau mendengarkan hati Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Allah kembali di dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang setia bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Jesus glory, satu-satunya yang kuat. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Jesus, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami semua. Urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan Engkau Roh Kudus mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun berada, dimanapun saudara-saudara kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Berikan kami konsentrasi supaya kami bisa menangkap sebanyak-banyaknya kebenaran firman-Mu, dan isi hati Tuhan boleh kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dan kami tahu, kami percaya iman datang dari mendengar firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar satu tema, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ya, satu tema yang luar biasa, dan kita akan membaca ayat ini di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita simak baik-baik, Roh Kudus akan tolong kita. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 10. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu,
Sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Saudara-saudara, Yonatan hanya berdua saja dengan bujang pembawa senjatanya. Sementara posisi mereka itu ada di bawah. Orang-orang Filistin, musuh mereka, sedang ada di atas. Tetapi meskipun itu satu hal yang sangat sulit dan mustahil untuk mengalami kemenangan, tapi apa yang terjadi? Bagi Tuhan gak sukar untuk menolong. Yonatan dan pembawa senjatanya bisa mengalahkan musuhnya. Bahkan dua orang ini bisa menewaskan 20 orang. Dan peristiwa itu membawa satu kegentaran yang besar buat orang Filistin. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Meskipun gak banyak orang, Tuhan bisa tolong. Meskipun kemampuan terbatas, meskipun modal terbatas, meskipun koneksi terbatas, meskipun uang terbatas, meskipun segala-galanya terbatas, buat Tuhan tidak sukar untuk menolong. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kita akan melihat tentunya pada hari-hari terakhir kita sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ini jelas dikatakan oleh Alkitab. Masa-masa yang sukar. Dan itu bukan hanya terjadi di satu negara. Dan itu bukan hanya terjadi di satu tempat. Tapi seluruh dunia. Apa yang dituliskan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita akan dengar pembacaan ini sampai dengan ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pada hari-hari terakhir, kita hidup pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Dan kita melihat apa yang terjadi. Manusia cinta dirinya sendiri, egois. Manusia menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka semuanya itu akan membawa satu dampak, yaitu kesukaran. Saudara-saudara, kalau kesukaran itu datang, apakah Tuhan berdiam diri? Tidak. Umat Tuhan harus yakin, meskipun kita tidak banyak kemampuan, kita tidak banyak modal, kita tidak banyak kepintaran, buat Tuhan tidak sukar untuk menolong.
Yang percaya katakan amin. Ini luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Meskipun di tengah-tengah kesukaran, baik kesukaran ekonomi, baik kesukaran yang sekarang terjadi, pandemi, saudara-saudara. Orang pada ketakutan yang kadang-kadang berlebih-lebihan juga. Karena lebih banyak berita-berita dunia yang kita dengar daripada berita kabar baik yang kita dengar. Oleh sebab itu timbul kepanikan, timbul ketakutan dan sebagainya. Ini kesukaran yang enggak main-main. Ini kesukaran yang betul-betul sangat sulit yang harus kita hadapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang. Yonatan hanya berdua bisa mengalahkan orang Filistin. Lokasinya, kedudukannya juga di bawah, saudara-saudara. Sementara orang Filistin di atas. Lebih gampang. Mereka lempar batu, mereka lempar senjata. Posisinya yang tidak memungkinkan buat Yonatan dan pembawa senjatanya. Tetapi apa yang terjadi? Yonatan mengalami kemenangan. Saudara, kesulitan apapun, kesukaran apapun yang Anda hadapi, buat Tuhan gak sukar untuk menolong. Sementara itu, manusia berseru, dari mana datang pertolongan? Dari mana datang pertolongan? Coba kita membaca Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari mana datang pertolonganku? Rasa-rasanya jalan buntu. Rasa-rasanya enggak ada bisa tertolong. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ketika orang Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, di depannya laut. Sementara orang Mesir, Firaun dan tentara pasukan elitnya mau menarik kembali Israel masuk dalam perbudakan. Mereka mengejar orang-orang Israel untuk kembali lagi ke Mesir. Kanan kiri padang gurun. Datang dari mana pertolongan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Datang dari mana pertolongan? Tapi ayat yang kedua luar biasa. Pertolonganku datang dari Tuhan. Ada Tuhan yang bisa menolong saudara. Ada Tuhan yang berkuasa, yang bisa memampukan kita, yang bisa meloloskan kita keluar dari segala macam bahaya, dari segala macam kesulitan, dari segala macam kesukaran. Daniel, saudara-saudara, ketika vonis itu datang, bagaimana dia tidak bisa lolos lagi dari gua singa. Singa yang begitu banyak dan buas dalam gua singa itu. Gak bisa lolos. Daniel harus masuk ke sana. Dan terbayang-bayang juga bagaimana singa itu menerkam dan mencapik-capik Daniel. Dari mana datang pertolongan? Raja sekalipun gak bisa tolong, saudara-saudara. Tapi pertolongan datang dari Tuhan. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego
Hananya, Misael, Azaria. Sementara mereka teguh, sementara mereka berkeyakinan untuk tidak mau menyembah patung itu. Raja murka. Hukumannya adalah dapur api. Karena raja begitu murkanya kepada Sadrak, Mesyak, Abednego ini, dapur api itu dipanaskan berlipat-lipat kali ganda. Kalau saudara membaca kisahnya, sementara orang yang menggiring Sadrak, Mesyak, Abednego masuk dalam dapur api itu, orang yang membawa, yang mau memasukkan Sadrak, Mesyak, Abednego dalam dapur api itu, mereka mati karena panasnya yang bukan main. Pertolonganku datang dari Tuhan. Sadrak, Mesyak, Abednego lolos karena ada Tuhan yang turun menyertai Sadrak, Mesyak, Abednego sekalipun di dalam dapur perapian. Sekalipun Anda sedang ada dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan datang menolong umatnya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, pertolonganku datang dari mana? Pertolonganku datang dari Tuhan. Kita akan melihat yang selanjutnya adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita baca ayat itu, Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 dan ayat 26. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ya, kalau sedang berhadapan dengan kesulitan yang luar biasa, kita tidak bisa menanti dengan diam, tapi yang ada adalah kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dicengkram oleh rasa takut yang luar biasa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ada satu ibu turun dari mobil. Dia seorang pemilik salon. Dan ketika itu pulang dari salon, dia bawa tas. Isinya seperti biasa, uang hasil usahanya. Uang yang dibawa bukan uang yang sedikit, uang yang banyak, saudara-saudara. Salon itu cukup maju, pelanggannya sangat banyak, dan dia pulang ke rumah. Belum masuk ke rumah, dia turun dari mobil. Ternyata ada orang jahat yang membuntuti ibu ini dari belakang, mulai mengacungkan senjatanya untuk merampas tas yang berisi dengan uang itu. Di tengah-tengah kesukaran itu, di tengah-tengah keadaan yang sangat genting itu, ibu ini mulai berdoa. Ibu ini penuh Roh Kudus dan dia mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, saudara-saudara. Gak tahu lagi harus bicara seperti apa, gak tahu lagi harus berseru seperti bagaimana. Dia mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru di tengah-tengah kesulitannya itu. Apa yang terjadi? Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ibu ini gak bawa senjata. Ibu ini bawa tas isi uang. Seorang wanita. Tapi Tuhan bisa tolong. Ketika ibu ini mulai berdoa,
Ketika ibu ini mulai berdoa, tiba-tiba entah apa yang didengar oleh penjahat itu, entah apa yang dialami oleh penjahat itu, tiba-tiba penjahat itu teriak, saudara-saudara, maaf bu. Terus dia lari, dia mengurungkan niatnya untuk merampas tas dari ibu itu yang berisi uang. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Haleluya. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Tapi biasanya orang jadi panik, orang jadi ketakutan. Ini janji Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Saudara, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Gak terlambat, pas, tepat waktunya. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Gak terlambat, saudara-saudara. Kepada Daniel gak terlambat. Gak sampai singa itu menerkam, mencapik-capik Daniel. Kepada Sadrak, Mesyak, Abednego tidak terlambat. Kepada ibu yang mau dirampok tadi tidak terlambat pertolongan Tuhan. Juga kepada saudara-saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Janji-janji Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada tahun 2021 ini, kita bukan cuma mendengar janji-janji Tuhan, tapi kita mengalaminya. Hari ini kita belajar, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Saudara-saudara, pertolongan Tuhan dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua, pertolongannya sangat terbukti. Ketika saudara-saudara mengalami sesuatu, mungkin sakit, pertolongannya sangat terbukti. Mungkin dari hari ini saudara sedang mengalami kesulitan dalam hal bisnis saudara, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Mungkin saudara mengalami kesukaran dalam hal pendidikan, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat dan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Haleluya. Ini janji-janji Tuhan buat umatnya, saudara-saudara. Dan Tuhan menolong gak sekali saja, berulang kali, karena kasih sayangnya. Dia kasih kepada saya, sayang kepada saya, tapi dia juga sayang kepada saudara-saudara sekalian. Kita baca ya, Nehemia pasal yang ke-9 ayat 28. Nehemia 9 ayat 28. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Jangan pernah kita berkata begini, kebetulan saya bisa lolos, ini kebetulan. Enggak. Tuhan bisa tolong kita, bahkan berulang kali dia bisa tolong. Dia bisa tolong saya, enggak cuma sekali. Dia bisa tolong saya berulang kali. Dia bisa tolong saudara-saudara,
Gak cuma sekali, 2 kali, berulang kali. Karena apa? Karena kasih sayangnya. Orang tua, bapak ibu yang punya anak, saudara bukankah menolong anak saudara ketika anak saudara sedang membutuhkan sesuatu? Ketika anak itu bayi, menangis, bahasa seorang bayi gak bisa ngomong, dia menangis untuk apa? Bisa-bisa karena buang air, bisa-bisa karena kencing dia menangis, atau karena digigit nyamuk dia menangis, atau karena kepanasan dia menangis, gerah, atau karena ada sesuatu yang sakit dalam tubuhnya dia menangis. Tapi orang tua, papa mama, apakah membiarkan kalau anak itu menangis? Mungkin lapar, sedang lapar, maka orang tuanya, papa mamanya memberikan anak itu makan, memberikan anak itu susu. Dan itu dilakukan bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berulang-ulang kali dia menolong anaknya. Orang tua menolong anaknya. Karena apa? Kasih sayangnya. Oh, saudara mengerti ini? Apalagi Tuhan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara-saudara juga, sayang kepada kita. Kasihnya tak berkesudahan, setianya tak berkesudahan. Dan dia tidak sukar untuk menolong umatnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Yonatan dan pembawa senjatanya? Meskipun sedikit orang, Tuhan bisa tolong. Ini cuma 2 loh, 2 orang. Tapi tadi dalam ayat-ayat selanjutnya kalau Anda baca, mereka bisa mengalahkan 20 orang, membunuh 20 orang. Posisi mereka gak enak karena mereka sedang ada di bawah, musuhnya di atas. Tapi mereka bisa naik dan mereka bisa mengalahkan musuhnya. Karena apa? Ada pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, saya pada poin ini ingin menunjukkan kepada saudara-saudara satu hal. 1 Samuel 14 tadi sudah kita baca, tapi ayat yang ke-7. 1 Samuel 14 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. 1 Samuel 14 ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ketika Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya dalam ayat yang ke-6, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan ngomong begitu kepada pembawa senjatanya. Nah, pembawa senjatanya ini meresponi dalam ayat yang ke-7. Lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Nah, ini luar biasa. Pada hari ini kita belajar tentang satu hal, yaitu kesepakatan. Mari katakan sama-sama saya, sepakat. Iya. Kita belajar bagaimana 2 orang ini bisa sepakat. Kalau sepakat, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Suami istri kalau sepakat, hasilnya luar biasa.
dalam keluarga kalau sepakat hasilnya luar biasa. Coba kita baca Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 2 orang, Yonatan dan pembawa senjatanya, 2 orang. Lakukan niat hatimu, aku sepakat. Suami istri 2 orang ini kalau sepakat di rumah saudara, meminta kepada Tuhan dalam doa saudara, dalam permohonan saudara, sepakat, Tuhan akan bekerja. Yang jadi persoalan, banyak yang tidak sepakat. Suami istri salah paham terus. Tidak ada kesepakatan di antara suami istri. Mari kita belajar hari ini, mulai hari ini. Doa bersamalah antara suami istri. Lebih bagus lagi ditambah dengan anak dan orang tua. Mari kita coba latih ini. Suami, istri, papa, mama, anak-anak bersama-sama sepakat. Wow, kalau dalam keluarga bisa sepakat menghasilkan sesuatu yang indah, saudara-saudara, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa gak bisa sepakat? Ada dosa. Kenapa gak bisa sepakat? Egois. Kenapa gak bisa sepakat? Salah paham satu dengan yang lain. Kenapa gak bisa sepakat? Komunikasinya gak nyambung. Tapi mari kita belajar mulai hari ini. Kesepakatan itu penting. Sepakat untuk apa? Berdoa. Kalau saya dan istri saya udah mulai sepakat akan satu hal, kita doakan itu bersama. Saudara-saudara, berapa banyak kami melihat ada kuasa Tuhan yang besar itu terjadi. Rahasianya, lakukan, aku sepakat. Aku sepakat. Ya, saudara-saudara, poin yang selanjutnya, Yonatan minta peneguhan daripada Tuhan. Dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-10. 1 Samuel 14 ayat 10. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ya, kalau orang Filistin itu berkata, naiklah, maka tandanya itu mereka menyerang. Yonatan dan pembawa senjatanya naik menyerang. Tapi kalau orang-orang itu berkata, musuhnya berkata, tunggu di situ, kami akan datang. Maka mereka tetap di situ. Ternyata musuhnya Yonatan dan pembawa senjatanya ini berkata, naiklah. Maka mereka naik, saudara-saudara. Ini adalah minta peneguhan. Mari katakan sama-sama saya, peneguhan. Ini penting. Saudara, ada 3 hal yang membuat luar biasa Tuhan tolong Yonatan dan pembawa senjatanya. Hal yang pertama, Yonatan percaya bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Anda dan saya harus percaya, gak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Kalau hari ini saudara dengar, mungkin di tengah-tengah kebimbangan, harus bangkit saudara-saudara.
Percayalah, Yonatan percaya, pembawa senjatanya percaya bahwa bagi Tuhan gak sulit untuk menolong. Yang kedua, kita sudah mendengar, yaitu tentang kesepakatan. Mesti sepakat. Jangan salah paham, jangan ada yang tidak beres, tapi belajar untuk sepakat. Yang ketiga, ada peneguhan daripada Tuhan. Tuhan itu selalu, kalau kita berdoa minta peneguhan, Tuhan akan kasih peneguhan kepada umatnya. Jadi 3 hal ini penting saudara-saudara. Yang pertama, percaya akan janji-janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Yang kedua, sepakat. Dan yang ketiga, ada peneguhan. Peneguhan daripada Tuhan, peneguhan dari firman-Nya, peneguhan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul merasa yakin bahwa tindakan kita, bahwa keputusan kita, bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman-Nya. Saudara yakin, dan itu meneguhkan. Dan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan datang ke atas umat-Nya. Saya tidak tahu apa yang saudara butuhkan pada hari-hari ini. Apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, bagi Tuhan gak sukar menolong saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Dimanapun Anda berada, tundukkan kepala saudara-saudara. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidup ini. Tantangan-tantangan begitu banyak, kesukaran-kesukaran begitu banyak. Buat Tuhan gak sukar menolong. Percayalah, sepakatlah dengan orang-orang yang ada di dekat saudara. Mungkin itu suami, istri, anak saudara. Sepakat, dan Roh Kudus akan memberikan peneguhan. Tolongan Tuhan datang dalam hidup kita, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Mari katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
Mulai sepakat dimanapun saudara berada, belajar untuk bisa sepakat. Roh Kudus akan memberikan peneguhan itu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Engkau yang menjaga dan memelihara, dan Engkau akan menolong, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Dan kami sangat bersyukur pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit hari ini, ulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah umat Tuhan. Percayalah, terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan itu sekarang, alami dalam nama Yesus. Terima, sembuh. Apa yang dijanjikan Tuhan oleh pilur-pilur Tuhan, saudara disembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Dengan tubuh yang sehat, kita senantiasa memuliakan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami akan melewati hari-hari kami. Meskipun kesulitan, kesukaran datang, tapi kami yakin pertolongan Tuhan datang. Dan tidak sukar buat Tuhan tolong kami. Terpujilah nama-Mu. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohon berkat Tuhan ke atas seluruh umat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap umatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tahu setiap umat Tuhan akan terima pertolongan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara-saudara semua. Sekalipun kesulitan itu begitu berat, tapi Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongannya. Kalau saudara-saudara dapat berkat, silakan saudara bagikan channel ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Saya percaya umat Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih buat dukungan saudara-saudara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Batam. Tuhan yang membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap yang selalu